Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan berseteduh bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mazmur 71 ayat yang ke-8 berkata, "Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Saudaraku, orang Kristen dikenal sebagai umat beragama yang suka menyanyi atau memuji Tuhan. Ya, tentu saja saat mereka menyembah Tuhan, saat mereka beribadah atau bersekutu, mereka memang harus menyanyi atau memuji Tuhan. Namun faktanya tidaklah selalu demikian. Ada banyak orang-orang Kristen yang dalam hidupnya jarang sekali memuji Tuhan, atau ia hanya memuji Tuhan bila dalam keadaan tertentu atau dalam waktu-waktu tertentu, misalnya saat beribadah atau bersekutu, atau ketika ia dalam keadaan senang atau bahagia. Di luar itu, hampir ia tidak pernah menyanyikan lagu-lagu pujian atau nyanyian-nyanyian rohani yang memuliakan Allah. Padahal sebagai anak-anak Tuhan, mereka tahu bahwa di dalam pujian ada kuasa yang dahsyat yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, bahkan pengharapan di dalam Tuhan. Terlebih bila situasi yang kita hadapi ada dalam lembah-lembah kekelaman. Seharusnya itu justru menjadi waktu yang paling tepat untuk kita menaikkan pujian kepada Allah, bermazmur bagi Tuhan, dan naikkan puji-pujian di tempat yang maha tinggi. Seperti yang dilakukan oleh Hans Lelche, seorang pendeta di Berlin pada waktu Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler berkuasa. Ia ditangkap oleh pasukan Gestapo dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang penuh sesak. Ketika hari Minggu tiba, Hans berlutut berdoa dan bersiul-siul menyenandungkan lagu-lagu rohani untuk memuji kebesaran Tuhan. Ternyata siulan itu segera disambut oleh siulan yang lain dari sel-sel penjara yang lain. Akhirnya, hari itu menjadi hari di mana seluruh orang-orang Kristen yang di penjara itu memuji nama Tuhan. Dari situ, Hans segera mengetahui bahwa di dalam penjara itu ada banyak anak-anak Tuhan yang menderita karena iman mereka. Namun yang luar biasa adalah mereka tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Mereka tetap menaikkan nyanyian ke tempat yang maha tinggi. Seakan-akan mereka tidak terpengaruh sama sekali oleh penderitaan yang mereka alami, bahkan kematian yang akan segera mereka terima. Tampaknya bagi Hans dan orang-orang Kristen yang ada di penjara itu, kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Bahkan sebagian besar mereka menantikan hal itu tiba, agar mereka segera terlepas dari tubuh yang fana dan berjumpa dengan juru selamat mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tak heran mereka menyambut kematian itu dengan sukacita dan damai sejahtera. Berbeda dengan kebanyakan orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan kelimpahan, mereka umumnya adalah orang-orang yang takut dalam menghadapi kematian. Mereka takut mati bukan karena mereka tidak tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mereka takut mati karena takut terpisah dari apa yang namanya kenyamanan, takut terpisah dari apa yang namanya kelimpahan, dan takut terpisah dengan apa yang namanya kenikmatan-kenikmatan dunia ini.
Tapi sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan, seharusnya kita tidak perlu mengalami ketakutan yang demikian. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kekal itulah kita menemukan kebahagiaan sejati, kita menemukan kelimpahan sejati, sukacita sejati, dan damai sejahtera sejati. Karena itu saudaraku, mari kita belajar terus memuji Tuhan apapun situasi dan keadaan kita. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur di pasal yang ke-71 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa mulutku penuh dengan puji-pujian dan penghormatan kepada Allah sepanjang hari. Ayat itu ingin menggambarkan betapa pemazmur senantiasa memuji Tuhan apapun situasi dan keadaan yang ia alami sepanjang hari itu. Biarlah apa yang dilakukan oleh pemazmur dan orang-orang Kristen yang ada di dalam penjara Berlin itu menginspirasi kita untuk senantiasa menaikkan pujian kepada Allah, nyanyian syukur dan penghormatan kepada Allah yang Maha Tinggi, apapun situasi dan keadaan yang kita alami. Biarlah puji-pujian yang kita naikkan kepada Allah itu menjadi kesaksian, sehingga olehnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kiranya melalui firman Tuhan ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang benar, Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah mulut kami dipenuhi dengan puji-pujian, ucapan syukur dan penghormatan kepadamu sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Mulialah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.